Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andinia Maharani. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi, kelas 2B. Oke, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat relasi beserta contohnya. Nah, sifat-sifat relasi itu adalah sebuah kerangka konseptual untuk memahami tiga pilar fundamental relasi biner, yaitu ada refleksif, sentakup, dan menghantar. Setiap sifat dianalogikan, diilustrasikan, dan dibuktikan melalui contoh soal terapan. Dasar teori tiga pilar relasi biner. Relasi biner pada himpunan dapat memiliki sifat struktural yang membedakannya. Tiga sifat utama membentuk fondasi aljabar relasional. Sifat refleksif, setangkup atau simetri, dan menghantar atau transitif. Pemahaman ketiganya esensial untuk analisis lebih lanjut dalam teori graf, struktur aljabar, dan desain basis data. Berikut ada yang pertama itu ada cermin refleksif, yaitu setiap elemen merefleksikan dirinya sendiri. Yang kedua ada timbal balik atau sentakup, yaitu arah relasi yang dapat dibalik tanpa berubah. Ya, berikut yang ketiga ada jembatan atau menghantar, yaitu transitivitas menghubungkan titik awal ke akhir. Oke, di sini ada eh, yang pertama itu ada sifat refleksif, yaitu bayangkan setiap elemen himpunan berdiri di depan cermin. Sifat refleksif mensyaratkan setiap elemen melihat pantulan dirinya sendiri. Secara formal, relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika dan hanya jika tanda kurung A, A, elemen R untuk setiap A, elemen A. Setiap elemen harus memiliki loop untuk diri. Oke, nah di sini saya udah ada contoh soal satu. Saya akan menjelaskannya. Oke, sekarang mari kita buktikan relasi kurang dari atau sama dengan pada bilangan asli. Cara berpikirnya itu simpel banget. Ambil contoh angka 5. Apakah angka 5 kurang dari 5? Jawabannya iya, karena meskipun 5 tidak kurang dari 5, tapi 5 sama dengan 5, karena semua angka pasti sama dengan dirinya sendiri, maka relasi ini terbukti refleksif. Oke. Nah, di sini contoh keduanya itu ada relasi sejajar dengan. Soalnya itu apakah relasi sejajar dengan pada himpunan garis bersifat refleksif? Jawabannya itu iya, karena setiap garis sejajar dengan dirinya sendiri. Logikanya itu dalam geometri sejajar didefinisikan sebagai tidak berpotongan, termasuk garis yang diidentik. Contohnya, satu berteman dengan satu benar karena satu sama dengan satu. Ya, contoh yang kedua tuh, misalnya dua berteman dengan dua. Jawabannya itu benar karena dua sama dengan dua. Nah, yang kedua itu ada sifat setangkup. Sifat setangkup ibaratkan percakapan timbal balik. Jika A terhubung ke B, maka B harus terhubung kembali ke A. Secara formal, relasi R bersifat setangkup jika A, B elemen dari R, maka B, A juga elemen dari R. Arah panah selalu dapat dibalik. Nah, di sini saya punya dua contoh soal. Yang pertama itu contoh satunya senegara dengan. Soalnya, buktikan relasi senegara dengan bersifat setangkup. Jawaban dan logikanya itu jika orang A senegara dengan B, maka otomatis B senegara dengan A. Kewarganegaraan bersifat timbal balik karena identitas kebangsaan saling berbagi atribut yang sama tanpa arah preferensi. Contohnya saja untuk soal yang satu tadi, R sama dengan kurung kurawal, terus ada kurung koma 1,2, terus tutup kurung, terus koma, buka kurung lagi 2,1, tutup kurung, terus ada koma, buka kurung 2,3 tutup kurung terus koma terus buka kurung 3,2 tutup kurung kurawal.
apakah bersifat setangkup. Cara ceknya itu yang pertama kita periksa setiap pasangan apakah punya kebalikan yang kembar. Yang pertama pasangan buka kurung 1,2 kebalikannya adalah 2 buka kurung 2,1 berarti ada. Terus yang kedua itu ada pasangan buka kurung 2,3 tutup kurung, terus kebalikannya adalah buka kurung 3,2 tutup kurung. Berarti ada. Berarti jawabannya itu yes, tangkup karena semua pasangan punya kebalikan yang sah di dalam relasi tersebut. Di sini ada contoh soal yang kedua, anak dari yaitu soalnya apakah relasi anak dari bersifat setangkup? Jawaban dan logikanya itu tidak. Jika A anak dari B, tidak mungkin B anak dari A. Hierarki biologis bersifat asimetris dan berarah. Relasi ini melanggar prinsip simetri. Nah, itu contoh soal yang kedua itu misalnya kita punya kelompok angka A sama dengan buka kurung kurawal 2,4,8 tutup kurung kurawal. Soal itu apakah relasi kelipatan daripada himpunan tersebut bersifat setangkup? Jawabannya tidak, karena mari kita ambil dua angka dari kelompok tersebut yaitu 4 dan 2. Yang arah pertama, 4 ada kelipatan dari 2. Pernyataan ini benar karena 2 kali 2 sama dengan 4, berarti ada pasangan 4 sama 2. Arah kedua dibalik, apakah 2 adalah kelipatan dari 4? Pernyataan ini salah karena tidak ada bilangan bulat yang jika dikalikan 4 hasilnya 2. Berarti pasangan 2,4 tidak ada. Yang ketiga ada sifat menghantar, yang dimana sifat menghantar bekerja seperti jembatan penghubung. Jika Anda bisa menyeberang dari titik A ke titik B dan dari B ke titik C, maka Anda pasti bisa menyeberang langsung dari A ke C secara formal. Yaitu di sini ada dua contoh soal. Yang pertama itu contoh satu lebih dari kecil, yang dimana soal yaitu soalnya tunjukkan bahwa relasi kecil pada bilangan real bersifat menghantar. Jawabannya, jika A kecil dari B dan B kecil dari C, maka berlaku A kecil dari C. Logikanya saja, sifat urutan numerik bersifat transitif. Ketidaksamaan rantai nilai secara inheren menghubungkan titik awal dan akhir. Contohnya nih, kalau untuk kita contoh angkanya, sangat simpel nih, kita ambil contohnya. Kita ambil 3 angka, yaitu 2, 5, dan 10. Langkah pertama, A ke B. Apakah 2 kecil dari 5? Tentu saja jawabannya iya, benar. Yang kedua itu yang kedua B ke C. Apakah 5 kecil dari 10? Jawabannya itu iya, benar. Oke. Sekarang kita buat jembatan langsung dari angka pertama ke angka terakhir. A ke C. Langkah ketiga itu apakah 2 kecil dari 10? Jawabannya pasti benar, karena aturan ini otomatis menghubungkan titik awal 2 ke titik akhir 10 melalui perantara 5. Maka relasi lebih kecil dari ini sah bersifat menghantar. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Misalkan ya nih, kita punya kelompok angka A sama dengan kurung kurawal 8, 4, 2, tutup kurung kurawal. Oke, mari kita cek jembatan hubungannya. Langkah pertama itu A ke B, apakah 8 habis dibagi 4? Tentu saja benar. Yang kedua itu B ke C, apakah 4 habis dibagi 2? Tentu saja jawabannya ya benar. Sekarang kita buat jembatan langsung dari angka pertama ke angka terakhir. A ke C. Langkah ketiga itu apakah 8 habis dibagi 2? Pasti benar. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan relasi ekuivalensi konvergensi tiga sifat. Ketika sebuah relasi memenuhi ketiga sifat refleksif, setangkup, dan menghantar secara simultan, relasi tersebut disebut relasi ekuivalensi. Relasi ini bekerja sebagai pemisah atau partisi
Himpunan menjadi kelas-kelas ekuivalensi yang saling lepas. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan ini. Matriks pembeda untuk sifat relasi. Tabel ini berikut merangkum perbedaan struktural antara ketiga sifat relasi. Nah, di sini ada yang pertama sifat refleksif. Syarat formalnya itu buka tanda kurung A, koma A, tutup tanda kurung, elemen R, implikasi logisnya itu setiap elemen terhubung ke diri sendiri. Hukum pemenuhannya, identitas mutlak diperlakukan. Terus yang kedua tuh ada setangkup. Syarat formalnya buka tanda kurung A, koma B, tutup tanda kurung, maka buka tanda kurung B, koma A, tutup tanda kurung. Implikasi logisnya itu arah relasi dapat dibalik. Terus hukum pemenuhannya itu sirkuit dua arah. Nah, sifat ketiga yaitu menghantar syarat formalnya. Jika A, B dan B, A, maka A, C. Implikasi logisnya itu tidak lanjur, jalur tetap valid. Hukum pemenuhannya itu rantai asosiatif tertutup. Perbedaan ini menentukan apakah relasi dapat diterapkan untuk klasifikasi, pengurutan, atau pemodelan hierarki tertentu. Nah, cek sifat relasi via matriks terapan. Inspeksi sifat relasi dapat divisualisasikan dengan cepat melalui matriks keanggotaan binar. Diagonal utama yang penuh dengan satu menandakan sifat refleksif. Simetri pada elemen menandakan sifat setangkup dan pola perkalian matriks memvalidasi sifat mengantar. Itu yang pertama ada refleksif, visualnya itu diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah harus seluruhnya bernilai 1. Jika ada angka 0 pada diagonal, sifat langsung gugur. Yang kedua setangkup. Visualnya itu bagian matriks di atas dan di bawah diagonal utama adalah bayangan cermin. Matriks harus metris sempurna terhadap diagonal. Yang ketiga, menghantar. Itu visualnya periksa relasi dengan perkalian matriks atau Poelan jika R R pangkat 2 kecil dari R, maka matriks dari R sifat menghantar terbukti. Nah, lanjut. Tiga sifat, satu pondasi. Sifat refleksif, setangkup, dan menghantar bukan sekedar definisi formal, melainkan instrumen klasifikasi yang membentuk struktur matematika diskrit modern tanpa sifat refleksif. Identitas hilang tanpa sifat setangkup, simetri runtuh. Tanpa sifat menghantar, rantal logika terputus. Penguasaan ketiga sifat ini adalah gerbang menuju penerapan lanjutan. Desain skema basis data relasional, optimasi algoritma graf, dan analisis kelas tes data berdimensi tinggi. Sekian dari penjelasan saya tentang sifat-sifat relasi beserta contoh-contohnya. Lebih dan kurang mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.